Baiklah siswa-siswi sekalian, kita akan masuk ke materi tentang wawasan wiyata mandala. Hari ini kita akan mempelajari tentang arti dari wawasan wiyata mandala, tujuannya, komponen wawasan wiyata mandala, penggunaan sekolah, dan mekanisme pelaksanaan wiyata mandala. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian wawasan wiyata mandala yang terdiri dari 3 kata. Yang pertama wawasan, wiyata, dan mandala. Wawasan berarti pandangan, penglihatan, tinjauan, atau tanggapan indrawi. Wiyata berarti pendidikan. Mandala berarti lingkaran, bundaran, bulatan, atau lingkungan. Karena kita ada di dunia pendidikan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa wawasan wiyata mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya, tujuan wawasan wiyata mandala. Tujuan wawasan wiyata mandala itu yang pertama adalah mengemban misi pendidikan, bercirikan masyarakat belajar di dalamnya. Yang ketiga, untuk menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif. Keempat, menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya. Ada 5 komponen penting yang dapat mewujudkan wawasan wiyata mandala di sekolah. Yang pertama, peran dari kepala sekolah. Yang kedua, peran dari guru. Ketiga, peran dari sivitas akademika. Keempat, peran dari murid. Kelima, peran dari masyarakat sekitar. Kita akan melihat peran dari kepala sekolah dalam wawasan wiyata mandala. Yang pertama adalah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Kedua, kepala sekolah itu harus dihormati dan berwibawa, artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Ketiga, semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Keempat, kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Kelima, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pihak keamanan setempat. Selanjutnya kita masuk ke peran guru. Apa sih peran guru dalam wawasan wiyata mandala? Sebaiknya guru yang pertama adalah menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Yang kedua, menjadi tauladan di dalam masyarakat. Ketiga, guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Keempat, digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan oleh warga sekolah. Selanjutnya, peran sivitas akademika. Siapa aja sih akademika itu? Yang pertama ada tata usaha, harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Kedua, perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, guru piket, dan lain-lain. Yang ketiga, semua warga sekolah harus menjalin rasa persaudaraan dan kenyamanan demi kenyamanan warga sekolah. Peran yang tak kalah penting yaitu peran murid atau siswa. Nah, siswa-siswi sekalian, inilah beberapa peran yang bisa kalian lakukan dalam wawasan wiyata mandala. Yang pertama adalah mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa terkecuali. Kedua, hormat dan sopan kepada guru, teman, dan warga sekolah yang lain. Ketiga, belajar dengan tekun. Keempat, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Kelima, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Keenam, menjauhi narkoba. Ketujuh, menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Kedelapan, melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, atau kepala sekolah langsung. Peristiwa negatif di sini contohnya misalnya ada siswa yang memalak, harus dilaporkan kepada guru. Jangan diam aja, jangan dipendam sendiri. Harus berani untuk jujur dan melaporkan kepada guru agar akar permasalahannya bisa diselesaikan.
Yang terakhir, yang kelima, peran masyarakat sekitar. Terdiri dari 4 peranan. Yang pertama, mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan PBM. Kedua, memberikan saran dan pemajuan proses belajar dan mengajar. Ketiga, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Keempat, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Peran masyarakat sekitar ini sangat penting untuk menjadi kendali sosial untuk kami, khususnya warga sekolah. Contohnya, warga sekitar bisa melaporkan apabila mereka melihat siswa-siswi itu melakukan hal yang tidak baik. Contohnya, membolos, menggunakan narkoba, balap-balapan liar, atau yang lainnya. Jadi, masyarakat sekitar bisa melaporkannya ke pihak sekolah. Sekali lagi, hal ini dilakukan agar akar masalah bisa ditemukan dan sekolahan SMP Negeri 2 Talang Padang menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Sebagai lembaga pendidikan, penggunaan sekolah tidak diperbolehkan untuk 1. Promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan sekolah. 2. Tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama-agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Ketiga, propaganda politik atau tempat berkampanye. Keempat, syuting film atau sinetron tanpa izin dari Pemda. Kelima, kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan, sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Selanjutnya kita akan masuk ke mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala di sekolah yang dilakukan melalui 2 tahap, yaitu tahap preventif, pencegahan, dan tahap represif atau perbaikan. Pada tahap preventif, hal-hal yang dapat kita lakukan antara lain memelihara sekolah melalui program 7K, lalu menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah, membentuk jaringan pengawas atau kita sering melakukan razia kelas, terus menghilangkan bentuk perpeloncoan saat kegiatan MOS, kalau sekarang dikenal dengan MPOS, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Sedangkan pada tahap represif atau tahap perbaikan yang dapat dilakukan adalah mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan, menetralisir isu negatif yang berkembang, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Lalu kita juga dapat melakukan penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak dari luar sekolah. Selanjutnya mengadakan bimbingan dan penyuluhan, dan terakhir memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku di sekolah. Akhirnya kita sampai di akhir materi, dan seperti yang sudah Ibu katakan di awal bahwa di akhir materi akan ada kuis atau pertanyaan. Di sini Ibu berikan 2 pertanyaan. Bagi siswa-siswi yang sudah menyimak pasti tahu jawabannya dan sangat mudah. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala? 2. Sebutkan 5 komponen penting yang dapat mewujudkan terciptanya wawasan Wiyata Mandala. Jika kalian sudah selesai menuliskan jawabannya, silahkan jawaban tersebut difoto, dan setelah difoto kirimkan ke WA Ibu via Japri, dan Ibu tunggu dari sekarang sampai pukul 14.00 WIB atau jam 2 siang nanti. Jangan lupa untuk diberi nama dan kelas di kertas jawaban kalian masing-masing. Baiklah, Ibu akhiri materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.